Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Belajar Bersama 1722. Pada kali ini kita akan membahas soal tes inteligensi umum pada seleksi CPNS. Di mana kita ketahui bahwa pada tes inteligensi umum ini dibagi lagi menjadi beberapa tes atau beberapa soal yang berkaitan. Contohnya seperti tes analogi yang akan kita bahas sekarang ini. Dan di mana tes analogi ini merupakan salah satu bentuk tes kemampuan verbal yang dikerjakan dengan menentukan hubungan makna antara dua kata. Tes analogi sering juga disebut dengan tes padanan hubungan kata. Kita mulai saja pada soal yang pertama. Madura jagung sama dengan A. Gudeg Jogja, B. Maluku sagu, C. Kecak Bali, D. Kelapa pantai, E. Padi sawah. Dimana terlebih dahulu kita harus menentukan kata kunci atau hubungan-hubungan khusus dari dua kata. Nah, di sini kan Madura ini merupakan kota atau wilayah. Madura mempunyai makanan pokok berupa jagung. Begitu juga dengan Maluku. Maluku mempunyai makanan pokok sagu. Jadi, jawaban yang tepat ialah B. Kita lanjut ke soal yang kedua. Bongsor kerdil sama dengan A. Tinggi besar, B. Terbesar super, C. Gemuk sempit, D. Hijau subur, E. Jelita jelek. Bongsor lawan katanya kerdil, sedangkan jelita lawan katanya jelek. Jadi jawaban yang tepat ialah E. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Balon udara sama dengan A. Mobil sopir, B. Tanah rumah, C. Bantal kapuk, D. Minyak wajan, E. Semen pasir. Kan di sini balon. Balon berisi udara dan bantal berisi kapuk. Jadi jawaban yang tepat ialah C. Kita lanjut soal yang keempat. Nangka durian sama dengan A. Rambutan mangga, B. Semangka salak, C. Apel pir, D. Sawo nanas, E. Sirsak pepaya. Di mana nangka dan durian sama-sama memiliki tekstur kulit yang kasar, atau kita lihat pada kedua buah ini menyerupai duri. Dan sedangkan apel dan pir sama-sama memiliki tekstur kulit yang balus atau kulit yang halus. Jawaban yang tepat ialah C. Kita lanjut soal yang kelima, konsep analogi televisi radio sama dengan A. Telepon dengan suara, B. Gambar dan video, C. Berita dan majalah, D. Surat kabar dan buletin, E. Video dan film. Di sini televisi dan radio sama-sama media elektronik. Sedangkan di sini surat kabar dan buletin merupakan media yang non-elektronik. Jadi jawaban yang tepat ialah D. Kita lanjut ke soal yang keenam. Padi dan sawah sama dengan udang tambak, B. Jalan raya dan mobil, C. Sekolah dan guru, D. Sayur dan pasar, E. Labu dan sayur. Di sini padi
dibudidayakan di sawah, dan udang dibudidayakan di tambak. Jadi jawaban yang tepat ialah A. Kita lanjut soal yang ketujuh. Presiden dan negara sama dengan A. Warga wilayah, B. Kampung desa, C. Ayah keluarga, D. Adik kakak, E. Saudara sahabat. Seorang presiden merupakan kepala negara. Begitu juga ayah merupakan kepala keluarga. Jawaban yang tepat C. Soal yang ke-8. Panci sup sama dengan A. Air gelas, B. Panci wajan, C. Poci teh, D. Kompor gas, E. Api korek. Panci digunakan untuk membuat sup. Begitu juga dengan poci digunakan untuk menyeduh teh. Kita lanjut soal yang ke-9. Gambyong penari sama dengan A. Film cerita, B. Sandiwara naskah, C. Drama teater, D. Opera dramawan, E. Sastrawan prosa. Di sini gambyong dipentaskan oleh penari. Begitu juga dengan opera yang dipentaskan oleh dramawan. Jawaban yang tepat E. Soal yang ke-10. Bensin motor sama dengan A. Sapi rumput, B. Ikan roti, C. Burung udara, D. Pesawat mesin, E. Roda mobil. Motor membutuhkan bensin untuk menghasilkan energi. Begitu dengan sapi yang membutuhkan rumput untuk menghasilkan energi. Jawaban yang tepat A. Soal yang ke-11. Bank uang sama dengan baju tekstil, B. Pakaian laundry, C. Masak dapur, D. Lumbung padi, E. Kayu hitam. Bank adalah tempat untuk menyimpan uang. Begitu juga dengan lumbung merupakan tempat untuk menyimpan padi. Jawabannya D. Kita lanjut ke soal ke-12. Masjid langgar sama dengan kaos, celana, B. Kapal sekoci, C. Siswa sekolah, D. Telepon telegram, E. Pelan keras. Di sini kan masjid atau besar dinamakan masjid, sedangkan kecil itu dinamakan langgar. Begitu juga dengan kapal. Jika besar itu kapal, dan kalau kecil itu dinamakan sekoci. Jawabannya B. Soal selanjutnya, sungai laut sama dengan hutan pohon, B. Kereta api dan stasiun, sayur desa, D. Pegunungan teh, E. Puncak sunrise. Di sini aliran sungai bermuara di laut. Begitu juga dengan kereta api berhenti di stasiun. Jawaban yang tepat B. Soal yang ke-14.
payung hujan sama dengan sepatu sekolah, tas buku, balsem hangat, air mata, sapu tangan, dan jaket hawa dingin. Di sini payung digunakan untuk melindungi diri dari hujan. Begitu juga dengan jaket digunakan untuk melindungi diri dari hawa dingin. Jawaban yang tepat E. Soal yang ke-15. Rambut keriting sama dengan A. Ikal lurus, B. Hidung mancung, C. Mulut cerewet, D. Laptop pribadi, E. Cita-cita masa depan. Salah satu bentuk rambut adalah keriting. Begitu juga dengan salah satu bentuk hidung ialah mancung. Jadi jawabannya B. Soal yang ke-16. Lemas anemia sama dengan A. Patuh takut, tubuh ideal, C. Bangga prestasi, D. Olahraga sehat, E. Senam basket. Di sini merasa lemas karena anemia itu sama dengan ketika kita merasa bangga karena prestasi. Jawabannya C. Soal yang ke-17. Disertasi doktor sama dengan A. Buru upah, B. Padat kering, C. Kuat kokoh, D. Skripsi sarjana, E. Presiden negara. Di sini kan disertasi ini disusun untuk memperoleh gelar doktor. Nah, begitu juga dengan skripsi yang disusun untuk mendapatkan gelar sarjana. Jadi, jawaban yang tepat ialah D. Soal yang ke-18. Masif utuh sama dengan A. Pokok primer, B. Tiruan asli, C. Bercerai menyatu, D. Sekunder tersier, E. Lemah roboh. Nah, masif ini merupakan sinonim dari utuh. Begitu juga dengan pokok merupakan sinonim dari primer. Jadi jawabannya A. Kita lanjut soal yang ke-19. Mata wajah sama dengan A. Meja kursi, B. Lisan tulisan, C. Abstrak nyata, D. Gerak dan aluminium, C. Bantal ranjang. Di sini kan mata ini berada di wajah. Begitu juga dengan bantal yang berada di ranjang. Jawabannya E. Kita lanjut soal yang terakhir, yaitu pro itu sama dengan setuju atau sama dengan A. Abstrak, rokok, B. Variasi individu, C. Kontra acuh, D. Purnabakti pensiun, E. Lari lepas. Ini kan pro ini bersinonim atau samanya atau sinonimnya setuju. Begitu juga dengan purnabakti yang bersinonim dengan pensiun. Jadi jawaban yang tepat D. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai soal tes inteligensi umum pada seleksi CPNS, terutama pada tes analogi. Kiranya teman-teman semua bisa mengerti dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.